Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita sayangi Dr. Agus Sukaca, Magister Kesehatan, guru kita, sahabat kita, mentor kita. Ya, insya Allah mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu segenap partisipan Golden Habit Forum rahimakumullah. Senang sekali pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, dan insya Allah mudah-mudahan diberikan panjang usia dan bermanfaat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pagi hari ini adalah eh, forum Golden Habit yang sangat spesial. Ini juga menjadi bagian dari eh, miladnya Golden Habit Forum, Bapak dan Ibu sekalian, karena memang menjadi satu titik awal tatkala Dr. Agus Sukaca menginisiasi untuk mengawali kajian kita yang rutin ini di setiap Sabtu pagi ini. Dan pada waktu itu eh, awal mulanya juga dimulai di bulan Muharram atau Tahun Baru Islam waktu itu. Nah, oleh karena itu hari ini adalah edisi yang sangat spesial dengan apa tahun baru ini tentu menjadi forum Golden Habit ini eh, berulang tahun mengawali atau mengulang kembali, melihat kembali eh, apa awal mula perjalanan dari Golden Habit ini. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini nanti kita akan mendengarkan yang pertama overview ataupun refleksi begitu dari Dr. Agus Sukaca selama perjalanan selama ini, dan nanti tentunya kami mohon kepada segenap partisipan juga dapat menyampaikan tanggapan, respon ataupun refleksinya selama perjalanan kita bersama-sama di forum Golden Habit ini. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu tidak panjang lebar kami menyampaikan, mari kita awali terlebih dahulu forum yang spesial pada kesempatan kali ini di momentum Tahun Baru Islam 1447 Hijriah ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya kami mohonkan kepada Dr. Agus Sukaca untuk bisa menyampaikan terlebih dahulu dan nanti kemudian dilanjutkan oleh Bapak dan Ibu sekalian segenap partisipan untuk memberikan tanggapan dan responnya. Disilahkan, Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, Bapak Ibu, segenap partisipan Golden Habit Forum, rahimakumullah. Tadi yang pertama kali muncul di Zoom, Pak Sairi dari Kalteng dan Pak Kamaluddin dari Sorong. Kemudian diikuti yang lain-lain. Ya, Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di Golden Habit Forum episode yang ke-209. Ya. Sebagaimana yang disampaikan moderator Mas Agus Budiantoro, ya, ini memang edisi spesial tentang refleksi
Nine Golden Habits. Ya. Mungkin sedikit overview bahwa sebenarnya gerakan Golden Habit ini sudah dimulai asalnya dari apa? Dari Kalimantan Timur, tapi dulu belum Nine ya. Waktu masih di Kalimantan Timur ya di tahun 2006 7 lah kira-kira itu masih Seven Habit. Ya. Ada tujuh ya, tujuh. Nah, kemudian ketika saya dipercaya untuk apa namanya di Majelis Tabligh pimpinan Pusat Muhammadiyah, ini kita jadikan bahan diskusi. Nah, kemudian diskusi yang intens dengan teman-teman, ya, utamanya Pak Ismail Serger. Ya. Alhamdulillah ini Pak Ismail ada di forum ini. Nah, akhirnya kita kembangkan menjadi Nine, ya, Nine Golden Habit. Dan itu akhirnya dijadikan menjadi bagian dari strategi gerakan ya waktu itu yang menginisiasi Majelis Tabligh ya. Ya, menjadi apa bagian dari gerakan yang digerakkan Majelis Tabligh ya pimpinan Pusat Muhammadiyah bagaimana gerakan Golden Habit ini bisa menjadi lebih baik. Nah, kemudian saya diminta untuk menulis ya tentang konsep Nine Golden Habit itu. Ya. Ya, alhamdulillah kemudian berhasil ditulis buku The Nine Golden Habit ya, yang diterbitkan oleh Bunyan sampai edisi apa cetakan yang keberapa saya lupa ya mungkin lebih dari 5 kali cetak ya karena waktu itu sempat menjadi bestseller ya. Dan saya kaget ternyata yang mensitasi itu di apa cukup banyak juga ya dan banyak gerakan-gerakan, penelitian-penelitian yang terkait dengan gerakan Nine Golden Habit ini. Dan ternyata banyak pendidikan-pendidikan ya, yang kemudian menjadikan Golden Habit ini menjadi bagian dari sistem di dalam pembinaan itu. Nah, terutama di apa pesantren-pesantren ya ada yang sudah menggunakan golden habit ini sebagai apa sebagai bagian dari pembentukan karakter dari para siswa. Nah, akhirnya sekitar tahun berapa itu ya Pak Mael ya 1 Muharram itu saya, Pak Ismail Sregar, Pak Agus Bidiantoro, dan Pak Jamaluddin Ahmad itu bincang-bincang di Soto Pak Sabar. Ingat saya Soto Pak Sabar. Gimana Golden Habit ini bisa menjadi sebuah gerakan. Nah, dari situlah kemudian muncul apa yang kita usahakan untuk mensosialisasikan Golden Habit ini. Nah, salah satu langkahnya adalah dengan Golden Habit Forum. Nah, pengajian kita yang sekarang sudah sampai apa episode yang ke-209. Nah, ini menjadi bagian dari sosialisasi kampanye bagaimana gerakan Golden Habit ini bisa kemudian berkembang. Ini ada 9 kebiasaan yang kita bangun ya, mulai tertib sholat, puasa, zakat, infak, sedekah, adab, ya, membaca Al-Quran, baca buku, pengajian, berdakwah, berorganisasi, berpikiran positif. Ini konsep dasarnya adalah bagaimana golden habit ini bisa mewujudkan pribadi Muslim sejati yang ini sebenarnya menjadi inti dari visi Muhammadiyah. Yang terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu hanya bisa terwujud kalau banyak diwujudkan pribadi Muslim sejati. Nah, intinya pribadi Muslim sejati itu adalah bertauhid, berakhlak Al-Quran, sehingga aktivitasnya itu merupakan aktivitas ibadah. Ini inti bagaimana proses pembentukan pribadi Muslim sejati adalah bagaimana bisa bertauhid, berakhlak Al-Quran, sehingga semua aktivitasnya menjadi ibadah. Nah, inilah konsep apa? Konsep golden habit, ya. Tauhid ini keyakinannya sesuai petunjuk Allah dalam hal ini adalah Al-Quran. Sehingga inti dari habit, nine habit itu sebenarnya di habit kelima, membaca Al-Quran. Dan maknanya
sehingga terinternalisasi di dalam pikiran seorang Muslim, sehingga dia bisa semakin kuat tauhidnya. Dengan inti habit yang kelima membaca Al-Quran ini, Bapak sekalian, ya, maka akan terwujud akhlak Al-Quran. Akhlak Al-Quran itu intinya ya, ya ada karakter pembelajar, pengamal soleh, dan pejuang. Ya, jadi Nine Golden Habit ini adalah membangun karakter pembelajar, pengamal soleh, pejuang. Yang itu sebenarnya merupakan akhlak Al-Quran. Dan ya, dengan akhlak Al-Quran itu akan melahirkan aktivitas yang bernilai ibadah. Ya, pembelajarnya dibangun dengan selalu membaca Al-Quran dan maknanya, membaca buku, pengajian taklim, ya. Kemudian aktivitas-aktivitas apa namanya pribadinya, ya. Ini indikator utamanya sholat, puasa, zis, adab, ya. Pikiran positif. Kemudian dia merupakan pejuang yang diaktualisasikan dengan apa? Dengan berdakwah, berorganisasi. Ini adalah melaksanakan fungsi kepemimpinan. Nah, itulah inti dari gerakan Golden Habit ini, guys sekalian. Nah, kita sebenarnya sudah mempunyai ya, perangkat-perangkat untuk melakukan eh, monitoring, ya, bagaimana Golden Habit ini bisa apa bisa lebih teraplikasi. Saya mencoba untuk membuat self assessment, ya, bagaimana ya. Ini yang kemudian sifatnya harian juga ada, mulai dari sholatnya, ya, ini kita bisa melakukan evaluasi, ya, nilainya mulai 0 sampai 100, ya kita bisa menilai ya di 1446 seperti apa capaiannya, targetnya seperti apa. Nah, kita membangun target ke depan seperti apa. Ya. Jadi kita mulai dari apa? Dari sholat. Ya, ini mulai maghribnya ada komponen-komponennya, ya, tahajudnya, duhanya, ya, wajib yang lain. Ya. Kemudian habit puasa kita capainya seperti apa, ya. Habit zakat, infak, sedekah, apakah kita sudah melakukan ya, sesuai dengan target, misalnya targetnya 2,5%. Ya. Kemudian terkait dengan adab, ya, ini terhadap diri sendiri, bagaimana capaian kita, ya, terhadap orang lain seperti apa, terhadap tempat alat seperti apa, ya. Ini ada apa? Ada untuk melakukan self assessment. Kemudian tadarus Al-Qur'an. Ya, ini apakah kita sudah membaca tiap hari? Ya. Apakah kita sudah khatam? Ya. Nah, ini sesuai dengan target kita. Ya. Apakah khatam sekali atau 2 kali atau 4 kali, ya. Ini bagaimana kita khatam, ini masing-masing kita bisa melakukan apa? Melakukan target masing-masing. Ya, ya. Nah, sehingga kita bisa melakukan penilaian kita pada posisi yang mana. Ya. Ini kan menurut Nabi kan khatamnya minimal sekali ya, sebulan sekali. Nah, tapi Kiai Mas Mansur ya, itu menghatamkan rata-rata seminggu sekali. Ya, rata seminggu sekali. Nah, kita mau positioningnya mau di mana? Ya. Kemudian untuk membaca, apakah kita sudah lebih dari 60 menit per hari? Ya. Membaca tafsir kita lakukan tidak, membaca hadis kita lakukan tidak, buku AIK, buku keilmuan yang kita tekuni. Ya. Ini adalah apa yang bisa kita baca, ya. Kemudian pengajian, nah, apakah kita sudah rutin melakukan pengajian? Ya. Tingkat kehadiran kita di pengajian seperti apa? Kemudian berpikiran positif, saya mencoba untuk ada indikator-indikator. Sehingga dengan indikator-indikator ini kita bisa menilai sejauh mana cara berpikir kita itu sudah positif atau belum. Nah, Bapak sekalian, ya, ini logbook semacam ini, ya, ini dulu menjadi bagian yang diisi oleh
apa namanya, kalau di mahasiswa kedokteran UAD itu dulu mengisi tiap bulan itu, ya, mengisi tiap hari, kemudian tiap bulannya diserahkan ke eh, apa akademik untuk menjadi bagian penilaian mahasiswa, bagaimana para mahasiswa itu membangun karakternya. Ya. Dulu saya pernah membuat aplikasi, tetapi beberapa kali saya sampaikan, Pak, karena vendor kita mengalami masalah, ya sehingga aplikasinya ikut bermasalah, sehingga tidak bisa diakses sampai sekarang. Nah, inilah ya mungkin sekedar gambaran, Bapak Ibu sekalian, bahwa memang gerakan Golden Habit ini goalnya adalah membangun pribadi Muslim sejati, pribadi Muslim yang sebenar-benarnya dengan karakter utamanya, tiga karakter: pembelajar, pengamal soleh, pejuang. Ya. Pengamal soleh itu sifatnya yang lebih bersifat pribadi, pejuang itu menyangkut yang lebih bersifat untuk Untuk publik, melaksanakan fungsi kepemimpinan, maka berdakwah berorganisasi. Ya. Maka ini adalah karakter pejuang. Nah, tiga karakter inilah yang kita coba bangun untuk membangun masa depan yang gemilang. Nah, kita ingin curah pendapat di hari ini, ya, bagaimana gerakan ini bisa kita kembangkan, ya, minimal untuk diri kita dan orang-orang yang berada di wilayah kepemimpinan kita. Saya kira ini menjadi sesuatu yang penting dengan gerakan yang lebih terstruktur. Nah, bagaimana pembangunan karakter, ya, pembelajar, pengamal soleh, pejuang ini menjadi bagian penting perjuangan kita. Karena sesungguhnya ini merupakan implementasi misi Muhammadiyah. Misi pertama menegakkan tauhid, misi kedua menyebarluaskan dan memajukan ajaran Islam, misi ketiga mewujudkan ajaran Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Nah, dengan gerakan Golden Habit ini, sesungguhnya ini kita sedang melakukan perjuangan yang sinergi selaras dengan apa yang diperjuangkan oleh Muhammadiyah. Saya kira demikian sebagai pengantar, ya kita ingin lebih banyak mendengar dari Bapak-Bapak sekalian bagaimana kita bisa mengembangkan, ya, gerakan ini menjadi lebih berkembang, ya. Dan Allah yaikum ajma'in, nasr minallah fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Dr. Agus Sukaca yang telah menyampaikan terkait dengan framework daripada gerakan Golden Habit ini. Awal mula digagas dari perjalanan yang sangat sederhana, tetapi kemudian menjadi langkah-langkah yang begitu dalam dan sangat bermakna. Dan yang menarik adalah eh, alur ataupun flowchart-nya begitu sangat terstruktur dan sistematis. Dan yang istimewa lagi adalah irisan dengan langkah-langkah yang begitu konkret dan jelas untuk mewujudkan cita-cita abadinya Muhammadiyah, yaitu terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, menjadi lebih tergambar dan menjadi lebih konkret. Konsep yang sangat membumi tentunya, tidak melangit gitu ya. Artinya kita mampu menerjemahkan itu menjadi lebih praktis, lebih sederhana, dan lebih aplikatif. Ini menjadi sangat luar biasa. Nah, oleh karena itu, tentu sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Dr. Agus Sukaca, bahwa eh, framework ini ataupun langkah-langkah besar ini tentu tidak terlepas dari diskusi ataupun sharing dengan Ustadz atau kiai-kiai yang lain. Sebagaimana tadi disebutkan adalah Kiai Ismail Sirgar. Kita sapa terlebih dahulu. Kiai, sehat?